Selamat sore Pak Dirut. Selamat sore. Pak Hermawan Wahyutomo, Dirut PDM Cilacap Perlintasari Kabupaten Purworejo. Alhamdulillah Pak Dirut bisa menjelaskan terkait proyek pemasangan GDP dan GDL hingga SR untuk 5 kecamatan di Kabupaten Purworejo. Ya, terima kasih. Jadi langsung saja di sini mungkin saya menerangkan masalah bantuan impres ya, instruksi Presiden untuk membantu Kabupaten Purworejo dengan jumlah sambungan rumah 5.596 sambungan rumah. Di situ memang ada beberapa tahapan ya. Satu, sumber air itu di IPA Jembangan. Itu Purworejo dapat 50 liter per detik. Nah, kemudian itu dibantu dari PUPR khususnya PMCK Bina Marga Cipta Karya, itu Purworejo dibantu pipa jaringan distribusi utama itu sepanjang hampir 8 kilo dengan nilai hampir 18 miliar. Kemudian setelah tahun kemarin pipa jaringan distribusi utama sudah jadi, PDM Purworejo mengajukan untuk program impres. Dari program impres pertama pengajuan kita mengajukan 7.500 sambungan rumah. Setelah diverifikasi, Purworejo mendapatkan 5.596. Itu di 5 kecamatan Pak ya? Nah, 5 kecamatan meliputi beberapa kota. Itu dari Panjmangan, kemudian yang dari Kemiri Kidul plus Kota Abel dari Balikesang. Jadi ada 5 kecamatan itu yang senilai 5.600 kurang. Kemudian air dari yang berapa foto itu Jembangan itu tidak ada biaya, jadi 0 rupiah. Jadi masyarakat bantu air bersih tanpa biaya. Dan itu termanfaatkan kapan Pak? Nah, itu bisa dari PMCK itu untuk kontraktornya itu PT Aquatek dari Jakarta. Itu sudah mulai bekerja dari bulan Oktober ini rencananya sampai akhir Desember. Itu harus menyelesaikan sekitar 5.600 orang. Bisa di awal tahun mungkin Pak? Bisa awal, setelah itu selesai dari PT Aquatek akan diserahkan dari Aquatek ke BPBW. Ya. Kemudian di situ diminta antara Tunda Desa Putrasari untuk tes uji alir dari MJT. MJT itu Desa Utama Medan. Itu kalau dulu namanya perusahaan daerah ada yang bagus, nanti yang orang PDM Purworejo. Ya. Sangat membantu masyarakat khususnya Pak ya, dengan fasilitas-fasilitas dari Kementerian PUPR itu. Sangat membantu karena dari 2 kecamatan khususnya di Dapat dan Butuh Tidak ada itu kondisi airnya itu sangat buruk karena saat hujan itu keruh dan saat kemarau itu airnya asin dan tidak ada sumber-sumber yang lain. Selain itu dengan adanya program Bank Simas itu juga berbeda sekali karena sumbernya sudah asin, sehingga dengan masuknya impres senilai 5.600 kurang 4 sambungan rumah ini sangat membantu masyarakat karena sebelumnya kita belum pakai tangki. Pak Dirut, jika nantinya diagendakan awal tahun itu bisa termanfaatkan oleh konsumen begitu tentunya target-target PDM akan terus bertambah karena dengan konsumen lebih bertambah. Karena di situ kita ada 2 sumber ya, satu dari Jembangan dan Balikesang ya. Kalau Jembangan itu kan 50 liter per detik dengan asumsi normal 1 banding 100 sambungan rumah. Itu kan kalau 50 jadi 5.000. Tapi kalau pemakaian desa rata-rata malah 1 banding 150. Sehingga di situ bisa menyerap hampir 7.500 sambungan rumah. Sehingga kalau di situ jaring Dapat dan Butuh itu sudah tutup, mungkin kalau kita dibantu dana mau kita alirkan lagi ke Ombol namanya. Setelah mereka program itu selesai Pak. Ya. Artinya nanti cakupan wilayah Kabupaten Purworejo semua bisa tercover Pak ya. Jadi untuk wilayah Purworejo Barat, sebelah selatan yang kondisi airnya kurang bagus atau tidak recommended ya, tidak
dikonsumsi langsung akan terbantu dari air dari proses pengolahan sistem gimana. Nah, ini terakhir Pak Dirut, dengan program-program tadi, inovasi PDAM dengan Pak Hermawan dan jajarannya yang terus berinovasi sehingga membuat terobosan-terobosan itu, tentunya imbasnya nanti pastinya peningkatan PAD Pak ya? Ya, pasti. Dan itu memang menjadi komitmen Pak Hermawan untuk terus memberikan peningkatan PAD di Kabupaten Wonosobo. Jadi kami dari PDAM memang ada dua fungsi ya. Satu fungsi sosial, yang kedua fungsi bisnis atau profit ya. Dan lainnya ke PAD atau dividen dan kembali lagi ke masyarakat. Jadi dengan adanya bantuan inovasi ini, insya Allah untuk pelanggan kita lebih mencapai 40.000. Nah, otomatis di situ juga pendapatan kita lebih, sehingga kita dividen untuk pemerintah juga lebih. Sehingga di situ ada balancing ya, masyarakat satu sisi tercukupi air bersihnya, kemudian pemerintah juga mendapatkan dividen, kemudian juga dari PDAM juga. Apa menjadi aspirasi Pak Hermawan begitu, demi terus untuk sinergi program-program demi peningkatan PAD terkait dengan mungkin birokrasi ataupun legislatif atau masyarakat umum, apa yang diharapkan Pak? Jadi dari awal konsep memang sebenarnya perusahaan daerah air bersih atau air minum khususnya PDAM Tirta Putrasari punya komitmen untuk nomor satu membuat akses masyarakat Projo supaya bisa mengakses air bersih. Itu nomor satu, karena di situ untuk menghilangkan stunting, kemudian juga menghilangkan kemungkinan ekstrim. Itu dasar pemikiran dulu. Kemudian dengan dinamika kita banyak dibantu dari pihak asing, terutama Australia, kemudian pemerintah pusat, kemudian juga dari provinsi. Ini alhamdulillah step by step terwujud, sehingga di situ kita harapkan dari pemerintahan Kabupaten Projo, baik eksekutif, legislatif dan seluruh masyarakat Projo untuk bisa mensupport, sehingga nantinya masyarakat Projo secara global mendapatkan akses air bersih. Terima kasih Pak Dirut, semoga semakin sukses. Amin. Dan selalu memberi kontribusi yang besar bagi Kabupaten. Amin, terima kasih.